Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah. Hari ini kita berbicara terkait dengan bab yang membahas tentang dhahik, tentang tertawanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Ibrahim 'an Abidah As-Salmani 'an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhira ahli nar khurujan minan nar. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la a'rifu akhira ahli nar khurujan minan nar. Maka beliau berkata, sesungguhnya aku telah diberitahukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah diberitahukan orang yang paling terakhir daripada ahlun nar keluar daripada neraka. Orang yang paling terakhir keluar daripada neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan. Dia lelaki itu yang keluar dari neraka, dia merangkak dari neraka keluar, fayuqalu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, intaliq fadkhulil jannah. Istilahnya, ayo berlari, bangkit, maka masuklah ke surga. Jadi ceritanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan, ya, baik itu lewat hadis qudusinya yang firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada baginda Nabi, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Maka dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti ada satu orang lelaki yang paling terakhir keluar daripada neraka. Artinya barang siapa yang mengaku bahwasanya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta beriman kepada Nabi Muhammad meskipun sebanyak apapun dosanya, maka akhir daripada perjalanannya di neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Maka lelaki ini keluar dan memasuki ke dalam surga. Qala, dia berkata, fayadhabu liyadkhulal jannah. Nabi SAW berkata, maka lelaki ini masuk ke dalam surga. Fayajidun nasa qad akhadul manazil. Maka dia melihat orang-orang lain sudah menetap di rumah-rumah mereka. Artinya rumah sudah penuh, udah ada penghuninya. Ya, kita masuk ke komplek ternyata nggak ada kapling lagi, sudah penuh. Ya. Dia telat masuk. Fayarji'u fayaqulu, ya. Kemudian dia kembali, ya, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, qad akhadha an-nasu manazila. Ini orang-orang sudah penuh ya Allah di dalam surgamu. Aku tiada tempat, rumah sudah penuh semuanya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, atadhkuru zaman alladhi kunta fihi? Apakah engkau pernah mengingat, ya, coba flashback, kembalikan memorimu selama di dunia. Pernah enggak engkau, ya, kata Allah di sini, pernah enggak engkau mengingat sesuatu selama engkau di dunia? Laki ini mengatakan, na'am ya Rabb, ya. Wa yuqalu tamanna. Maka oleh karena itu coba berangan-angan. Selama di dunia engkau pernah berangan-angan punya rumah mewah? Pernah ya Rabb, gitu. Jadi coba sekarang berangan-angan. Kata Allah begitu.
Qala fayatamanna, kemudian dia juga berakhirnya dia mengikuti itu, berangan, fayuqalahu fa innaka alladhi tamannaitahu wa asyrata ad'afid dunya. Maka sekarang aku menjadikan, mewujudkan apa yang ada di dalam angan-anganmu justru 10 kali lipat daripada apa yang engkau angan-angankan, daripada apa yang engkau ekspektasikan. Artinya ini lelaki masuk ke dalam surga, ya, ceritanya masuk ke dalam surga, tapi di dalam surga dia nggak ada rumah, yang lain sudah penuh. Bagaimana dia ada rumah? Sedangkan di surga, melalui hadis ini faedahnya ulama mengatakan, ya siapa saja nanti di surga hanya mengangan-angan saja maka ada terwujud, maka disuruh sama Allah, coba engkau berangan-angan saja maka ada. Dan itu ternyata 10 kali lipat daripada angan-angan kita. Subhanallah. Dan laki-laki ini pasti disuruh mengangan-angankan sesuai dengan gambaran dia yang pernah di dunia dulu. Karena kita nggak punya angan-angan lain selain apa yang pernah tergambar, pernah terbayang di dalam diri kita. Ternyata Allah ganti itu 10 kali lipat. Allah wujudkan. Qala, ya, inti hadis ini sebenarnya bukan menceritakan dan mensyarah terkait dengan cerita ini, tapi yang ingin diinformasikan poin intinya adalah fayaqulu ataskharu bi wa antal malik. Ini belum selesai ceritanya. Maka laki-laki ini protes, berkata kepada Allah, ya, karena dia orang terakhir masuk surga. Terus dia mengatakan begini, engkau mengejekku ya Rabb. Apakah engkau mengejekku? Ya, karena aku terakhir masuk surga, terus kemudian engkau suruh berangan-angan, terus kemudian engkau katakan akan aku wujudkan 10 kali lipat. Ini tidak ada yang mustahil bagi Allah, pun bayakun, apalagi di dalam surga. Maka laki-laki ini karena ya orang terakhir masuk surga, ya, apakah engkau mengejekku ya Rabb? Qala, maka dikatakan oleh perawi, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bercerita itu di depan sahabat, cerita ini ketika diceritakan, dhahika hatta badat nawajidhu, beliau sambil tertawa sambil terlihat gigi gerahamnya yang paling belakang. Poin intinya di sini, bagaimana Nabi ketika bercerita itu ternyata Nabi tertawa, dan tertawanya hanya sekedar sampai terlihat nawajid, gusinya yang paling belakang, gerahamnya. Baik. Sepertinya di sini ada yang ketinggalan. Ini tidak ada di dalam cetakan ini, beda-beda cetakan, kadang urutannya juga tidak sama. Saya bacakan. Haddatsana Ahmad bin Malik qala haddatsana Abbad bin Awam qala akhbarana al-Hajjaj huwa banu Arqah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala kana fi saqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusha. Bahwasannya diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai betis. Ini diceritakan terkait dengan ciri-ciri baginda Nabi, mempunyai betis yang sangat ramping. Humusha, ramping. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Dan kalau baginda Nabi itu tertawa, hanya sekedar senyum saja, tidak pernah yang terbahak-bahak seperti kita ini. Fakuntu idza nazartu ilaihi, maka ketika aku melihat kepadanya, qultu akhalul ainaini wa laysa bil akhal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan matanya sudah ada garis apa ini sebutannya? Eyeliner, ya. Sudah ada eyelinernya, sudah ada celaknya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bi akhal.
tidak pakai celak terkadang. Ya. Maka ada riwayat yang mengatakan dan juga dijadikan di dalam qasidah itu dikatakan Nabi SAW telah lahir seakan-akan kayak sudah ada celaknya dan makhdunan, sudah khitan. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id al-Qala akhbarana bin Lahi'ah an Ubaidillah bin Mughirah an Abdullah bin Harith bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang sahabat Haris bin Jaz'i, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seumur hidupku orang yang sering senyum kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemarin kita bercerita, Nabi tawassulul husni, sering sedih, tapi raut wajahnya sedih ketika terkadang beliau sendiri, terkadang ketika bercerita terkait dengan azab dan mengingat umatnya. Tapi selain itu, Nabi lebih sering tersenyum, lebih sering tersenyum, apalagi bertemu siapapun di jalanan, di majlis. Hadatsana Ahmad bin Khalid al-Khalal qala hadatsana Yahya bin Ishaq السيلحوني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن حارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawanya hanya senyum saja. Hadatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurayth qala hadatsana Waqi' qala hadatsana al-A'mash 'anil Ma'mur Anil Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwasannya sesungguhnya aku telah diberitahukan, ya, seperti tadi hadisnya, cuman ada perbedaan di sini. Sesungguhnya aku pernah diberitahukan seseorang yang pertama sekali masuk surga dan yang paling terakhir masuk neraka. Ya tentu, yang pertama sekali masuk surga izinnya, permitnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang masuk surga duluan kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah diberitahukan kepada baginda Nabi pertama sekali siapa yang pertama sekali masuk surga. Ya beliau mungkin mengerti, ya memang beliau sendiri. Gitu. Dan diberitahukan juga siapa yang paling terakhir masuk surga, tapi tidak disebutkan namanya. Ya. Yang ingin diceritakan nasib orang yang paling terakhir masuk surga. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Kemudian diberikan kepada laki-laki itu di hari kiamat nanti, fa yuqalu a'ridu 'alaihi sighara dhunubihi. Dikatakan kepadanya, coba tampakkan dosa-dosa kecilnya. Diperlihatkan dosa-dosa kecilnya. Wa yukhabbaru anhu kibaruha, dan disembunyikan dosa-dosa besarnya. Saat itu hanya diperlihatkan dosa kecilnya saja, tidak diperlihatkan dosa besarnya. Wa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, amilta yauma kadza wa kadza? Apakah engkau berbuat dosa seperti ini dan ini selama di dunia? Laki-laki itu berkata, wa mungkir, dan dia juga mengaku tidak mengingkari. Wa huwa musyfiqun bihi, dia berkata, ya saya melakukannya. Fa yuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Kemudian dikatakan, Allah berkata saat itu, coba berikan catatan yang tadi berisi dosa-dosa kecil, ganti dosa-dosa kecil itu, ganti dengan pahala yang besar. Subhanallah, ini sifat Rahman Rahimnya Allah. Jadi seberapa banyak dosa kita, kadang Allah itu memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya. Hatta di hari kiamat pun nanti sudah kita berbuat dosa, akhirnya diampuni dosa kita, dilipat gandakan dosa kita menjadi pahala. Fayaqulu inna lidunuban ma'araha huna. Maka laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku tidak melihat dosa-dosa besarku kemana. Jadi saat itu yang diperlihatkan dosa kecil, bahkan dosa kecil diganti menjadi pahala yang besar.
Terus kemudian dia berkata, terus dosa besarku kemana? Qala Abu Dzar. Maka ketika itu, poinnya adalah Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahka hatta badat nawajibuhu. Beliau saat itu ketika menjelaskan ini, beliau tertawa hingga gegerhamnya terlihat. Artinya berbeda redaksi daripada yang tadi. Poinnya adalah Nabi ketika bercerita tentang hal-hal atau umatnya yang diberikan nikmat, diizinkan untuk masuk surga, senang hatinya sampai tertawa gitu. Lebar senyumnya. Hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Muawiyah bin Umar qala hadatsana Zaid an Bayan an Qais bin Abi Hazm an Jarir bin Abdullah qala hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la arani illa dhahika. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku untuk datang kepadanya. Maka setelah aku masuk Islam, Jabir bin Abdullah dulunya, artinya sebelum Islamnya beliau, kemudian masuk Islam bersyahadat. Maka setelah Islamnya beliau, selama beliau itu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala arani illa dhahika. Setiap Nabi melihat Jabir bin Abdullah ini, selalu Nabi tertawa. Ya, selalu Nabi tertawa. Artinya senang mengingat ada sahabatnya yang baru yang akhirnya masuk Islam. Saking Nabi tersenyum itu seperti tertawa, dan tertawa seakan-akan tersenyum, begitu maksudnya. Jadi Nabi antara tersenyum, kalaupun ada guyonan yang sangat membuat sahabat mungkin sudah terbahak-bahak, Nabi hanya senyum saja, mungkin paling maksimal terlihat gigi geraham. Tapi hal yang disenyumin, Nabi terkadang sedikit melebar senyumannya sehingga terkadang terlihat gigi geraham. Hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zabidah an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qala hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la arani mundu aslamtu ila Rasulullah. Ini salah hadisnya. Ayo, dari sini baru ketemu kita. Setelah ini hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabha falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Rabi'ah. Beliau berkata, aku melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utiya bidabbah liyarkabha. Pernah dihadiahkan, diberikan kendaraan. Dabbah itu seperti dabbah itu unta yang bisa dikendarai. Artinya hanya dikatakan di sini binatang. Bisa jadi unta, bisa jadi kuda. Liyarkabha, untuk ditunggangi. Falamma wada'a rijlahu, kemudian ketika Sayyidina Ali meletakkan telapak kakinya di pelananya, istilahnya untuk naik ke punggungnya, qala, beliau berkata bismillah, dengan mengucapkan nama Allah. Falamma istawa ala dhahrihi, maka ketika Sayyidina Ali berada di atas punggungnya, qala alhamdulillah, beliau berkata alhamdulillah. Tsumma qala subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini menjadi doa kita naik kendaraan. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau yang telah menundukkan ini. Apa yang ditundukkan? Binatang. Apa saja yang bisa dinaiki. Artinya kalau dengan izin Allah untuk menundukkan segala apa saja yang ada di bumi ini, mungkin tidak bisa kooperatif dengan kita. Nah, bisa jadi ini binatang nanti berontak. Jadi disunahkan untuk membaca doa ini. Begitu juga zaman kita sekarang masih disunahkan. Kenapa? Bisa jadi di tengah jalan remnya blong,
Ya. Ada hal-hal yang mengganggu. Kenapa? Yang mengizinkan itu tunduk seluruh alam raya ini hingga benda-benda mati, ya, termasuk benda mati pun sesuai dengan izin Allah untuk menundukkannya. Wa ma kunna lahu muqrinin, ya, maka tidak ada kemampuan untuk kita melakukan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Allah kita pasrah, hanya kepada Allah kita kembali. Tsumma qala alhamdulillah. Kemudian beliau berkata alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu akbar 3 kali. Kemudian berkata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai sini doanya. Ini doa berkendara. Ternyata Sayyidina Ali, ya, membaca doa ini. Setelah membaca sampai dalam kali itu, melanjutkan alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, kemudian melanjutkan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Summa tahika faqultu. Kemudian Nabi SAW, kemudian Ali diceritakan oleh Ali bin Rabi'ah, melihat Ali ketika membaca doa itu dan naik di atas punggung kudanya atau untanya. Setelah membacanya kemudian tersenyum, ketawa. Kemudian ditanyakan, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu tsumma dhahika. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dengan doa yang sama, kemudian naik di atas kendaraan, kemudian tersenyum, maka aku melakukannya dengan hal yang sama. Oh gitu. Ditanyakan lagi penasaran, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Ali saat itu sempat bertanya juga kepada Nabi, kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Qala, beliau berkata, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi. Sesungguhnya Tuhanmu Allah akan kagum kepada orang yang, ya, kepada hambanya, idza qala, yang apabila dia berkata, rabbil firli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Jadi Allah itu bangga, takjub kepada hambanya yang selalu mengatakan rabbil firli dzunubi. Sering-seringlah kita mengatakan itu. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ahadun ghairi. Padahal ini orang, artinya dia meminta, ya Allah ampuni aku. Padahal ini orang yang memang sudah tahu, artinya gak ada yang bisa mengampuni dosa, segala dosa, ya kecuali Allah. Saat itu Nabi SAW tersenyum ketika mengatakan itu, ya. Karena mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bangga kepada umat-umatnya nanti. Orientasi Nabi itu selalu kepada umatnya. Ketika umatnya nanti berkata Allahumma ghfirli dzunubi, Allah itu bangga, ternyata dibanggakan di depan penduduk langit semuanya. Terlihat hambaku, lihat umat Nabi Muhammad, beliau bangga. Maka saat itu ketika Nabi SAW membacakan doa itu, teringat dan tersenyum. Itu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kalau kita dulu di Yaman, Pak, itu motor bisa berdoa sendiri, ya. Nyalakan starting, langsung baca doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru nyala motornya. Waduh, epic sekali. Itu nggak pernah saya lihat di mana. Kenapa? Karena memang sudah disetting motornya, sudah dipasang alarm. Rata-rata semuanya. Mungkin dari dialernya sendiri sudah dipasang gitu. Mobil wallahu alam nggak pernah saya. Tapi kalau motor ya, dan motor di sana cuma satu macam doang. Nggak ada satu jenis doang, nggak ada yang lain. Ini kayak motor Win dulu, Win 800 gitu.
Tapi mereka masih ada besinya di bagian depan, kayak motor Harley gitu ya. Jadi gitu dinyalain, starting, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu mesinnya belum mau nyala, ya, belum mau nyala. Jadi itu dulu selesai doa baru nyala. Kalau kita starting, kita starting dan alarmnya masih nyala, itu belum mau nyala itu mesinnya. Resetting begitu. Nah, maka mengingatkan kita untuk selalu berdoa ketika berpergian. Subhanallah, itu unik sekali. Subhanallah bi sakhara. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Abbad bin Awam, hadatsana Hajjaj. Ini hadis yang sudah kita bacakan tadi, namun dia urutannya berbeda. Urutannya berbeda. Ini sudah kita bacakan. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Baik, lanjut. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, haddatsana Ibnu Aun an Muhammad bin Al-Aswad an Amir bin Sa'ad qala Sa'ad. Ini dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Pemimpin kaum Ansar. Sa'ad bin Ubadah juga ini pintar dalam memainkan panahnya. Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq, tertawa di saat perperangan Khandaq berkecamuk. Hatta badat nawajidahu, sehingga kelihatan gigi gerahamnya yang paling belakang. Qala, beliau berkata, qultu kaifa kana? Bagaimana itu bisa terjadi? Qala, beliau bercerita, saat bercerita saat itu, kana rajulun ma'ahu tursun. Ada seorang laki-laki saat itu dari pihak musuh, ya, dan dia punya tameng, sedang memegang tameng. Wa kana saat ramian, dan saat waktu itu sudah mentargetkan ini musuh ini yang sedang pegang tameng ini, yang sudah dibidik oleh si Sa'ad. Wa kana yaqulu kada wa kada. Dan si lelaki ini ternyata dia memegang tameng sambil mencaci maki baginda Nabi. Ya. Nyerocos sambil begini, sambil di tengah berkecamuknya berperang. Ya. Melecehkan baginda Nabi, mengejek baginda Nabi. Ternyata ini ketahuan oleh Sa'ad langsung membidik ini kepala si lelaki ini. Yughatti jabhatahu, sambil sambil mengejek Nabi, ya, sambil dia sembunyi di bawah tamengnya. Fanaza'alahu Sa'ad, kemudian Sa'ad mengambil anak panahnya, saham anak panah. Falamma rafa'a ra'sahu, maka ketika lelaki itu sedikit terlihat kepalanya, farabahu falam yukhti hadhihi minhu. Saat melepaskan sahamnya, anak busurnya, ternyata tepat pada sasaran di dahinya, headshot. Baru sedikit keluar kepalanya. Tadi dikatakan dia nyerocos saja, ya, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilepaskan anak panah oleh Sa'ad, langsung tertancap di kepalanya. Wa qalaba wa asyala birijlihi. Ternyata bukan hanya itu. Yang membuat sedikit lelucon, kocaknya adalah ketika tertembak, ternyata ini laki-laki sudah tertembak dan kepalanya sudah terjungkir balik hingga kakinya ke atas. Memang kejungkir balik sudah. Begitulah laknat untuk orang-orang yang menghina Nabi. Ya.
Fadhahikan Nabi tertawa melihat kejadian itu. Ya, hatta badat nawajidahu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Qala qultu min ayyi syai'in dhahika. Kenapa Nabi tertawa? Qala min fi'li rajul, karena ya kejadian itu. Kejadian ini tadi ngomong, tadi mengejekku gitu ya. Ya. Akhirnya tuh lihat Allah balas dengan busurnya si Sa'ad. Langsung dia mati, terlaknat matinya, sehingga ya, matinya lucu gitu ya. Terjungkir balik dan headshot di kepalanya. Baik, selesai terkait dengan tawanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke dalam bab maja'a fi sifatin muzah Rasulullah atau mizah Rasulullah. Mizah ini candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak pernah tertawa terbahak-bahak? Karena itu dikatakan oleh para ulama bisa menurunkan muru'ah. Makanya kalau ada orang yang berwibawa tertawa sudah berlebihan, maka sudah menurunkan wibawanya, muru'ahnya sudah jatuh. Maka baginda Nabi sangat dijaga muru'ahnya. Kalaupun tertawa, ya sekedar kelihatan gigi gerahamnya itu sudah maksimal. Kalau enggak tersenyum, dan lebih sangat sering tersenyum. Begitu juga baginda Nabi, karena wibawanya sehingga semua orang itu sungkan, Pak. Apalagi yang pertama ketemu Nabi, sungkan. Makanya Nabi terkadang bawa istilahnya ya, bawa santai, biar nggak terlalu tegang suasana. Nabi terkadang suka bercanda Nabi. Namun kata para muhadits, bercandanya Nabi itu seperti garam untuk suatu masakan. Maksudnya ya kalau kita masak biar ada asin-asinnya sedikit, gulanya sedikit gitu ya. Jadi hanya sekedar bumbu-bumbu saja. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan maka akan menjadi asin masakan gitu. Begitu juga baginda Nabi, tidak berlebihan, hanya sesaat saja beliau bercanda. Hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Abu Usamah an Syarih an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dzal udhunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Anas bin Malik, ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Cuma orang lain tidak punya telinga. Ini cara baginda Nabi bercanda. Dia panggil kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik asistennya Nabi, hampir 24 jam bersama Nabi. Kenapa Nabi memanggil ya dzal udhunain, orang yang punya dua telinga? Ini menunjukkan apakah telinganya Anas jelek ataupun apa, tidak ya. Maka ini maksudnya adalah Nabi SAW memanggil ya dzal udhunain untuk menunjukkan bahwasannya Anas bin Malik seseorang yang sangat cepat tanggap ya. Kalau dipanggil, bahkan belum dipanggil pun sudah datang. Begitu. Karena khidmahnya beliau kepada baginda Nabi. Belum disuruh sudah melakukan, belum dilarang sudah menjauhi. Itu Anas bin Malik. Subhanallah. Maka Nabi memanggil orang yang punya telinga seakan-akan telinganya Anas bin Malik ini cepat sekali, tajam. Enggak kayak telinga kita, kadang sudah dipanggil pura-pura budak gitu. Maka dipanggil Anas bin Malik, engkau yang punya telinga, wahai yang punya telinga. Artinya yang punya telinga cepat tanggap gitu. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan, selama saya hidup berkhidmah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Anas, if'al hadza, la taf'al hadza. Ya Anas, jangan engkau mengerjakan itu atau kerjakan itu. Tidak pernah Nabi menyuruh begitu. Kenapa? Bukan karena hanya kesopanan baginda Nabi. Nabi sudah sangat uswah, sangat patut dicontoh. Tapi juga Sayyidina Anas sendiri sebelum disuruh sudah melakukan. Ya. Nah, Anas itu apa ya? Makanya ditakdirkan untuk menjadi asisten baginda Nabi. Artinya Anas ini sangat mengerti chemistry bersama baginda Nabi, dapat sekali. Ketika dia tahu ini kayaknya Nabi
mau ini langsung. Nabi kayaknya seakan-akan ini, wah ini seperti melarang, oh jangan berarti. Gitu. Jadi tanpa disuruh pun sudah terasa, sudah ada feel-nya. Sudah satik. Mayor tadi ya. Iya, cepat tangkap mayor tadi. Hadatsana Hanna, tapi ini di atas mayor tadi. Hadatsana Hanna, hadatsana Waqi' an Syu'bah, an Abi Tayyah, an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik juga berkata, "Ikana Nabi la yukhalituna hatta yaqula li akhin lana saghir ya Aba Umair ma fa'ala Nubair." Jadi diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan adik kecilnya, adiknya Anas bin Malik. Ya Abu Umair, wahai Abu Umair, ini panggilan lakopnya, adiknya dipanggil Abu Umair. Ma fa'alan Nughair, apa yang terjadi pada burung Nughair ini? Burung yang kecil seperti burung pipit, ini namanya Nughair. Oke, apa yang menjadi bahan candaan di sini? Nabi SAW dengan bahasanya Umair, ya, Nughair ini menjadi lelucon. Jadi istilahnya seperti kayak kita buat pantun gitu ya. Cuman mungkin kalau bahasa Arab kurang masuk joggingnya untuk kita mendengar. Ya kayak kita seperti kadang buat pantun tapi sajaknya pas gitu. Karena dia lagi pegang Nughair dan dia lakopnya Abu Umair. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi sama burung kecilmu? Gitu ditanya. Kemudian dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Isa namanya, wa fiqhu hadzal hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu wa fihi annahu kanna gulaman saghiran faqala lahu ya Abu Umair, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Apa yang terjadi dengan burung kecilnya? Ternyata burung kecilnya itu lagi dimainkan mati, lagi dimain-mainin mati. Ya mungkin namanya anak kecil main sama sama burung-burungan ini, mungkin bisa jadi dicekek ataupun apa, mati sudah, kemudian nangis. Datang Nabi SAW, ya, ingin menghibur Abu Umair yang kecil ini. Dia panggil, ya Abu Umair, kenapa burungmu yang kecil? Ternyata sudah dicekek, mati dan nangis dia. Haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri, haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq, akhbarana Abdullah bin Mubarak an Usama bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah beliau berkata, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, qala inni la aqulu illa haqqan. Wahai Rasulullah, dikatakan saat itu Abu Hurairah bercerita bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau lagi bercandakah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la aqulu illa haqqan, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Artinya candaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga benar. Candaan Nabi banyak kebenaran, justru benar semua, tidak ada yang salah. Maka tidak ada kata-kata yang sia-sia dari baginda Nabi meskipun candaannya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Khalid bin Abdullah, hadatsana Umair an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqa. Bahwa ada seorang laki-laki yang diceritakan oleh Anas bin Malik ingin diboncengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi di jalan, pengen diboncengi. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu katakan di sini sedang mengendarai untanya, kemudian diminta bonceng oleh seorang laki-laki. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inni hamiluka ala waladin naqa. Oke, ayo ikut denganku naik unta kecil ini. Kata Nabi, naik unta kecil. Naqa itu unta yang kecil. Faqala ya Rasulullah, kemudian laki ini berkata, ya Rasulullah, ma asna'u bi waladin naqa. Ini ada unta kecil atau anak unta. Kemudian laki ini berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau naik
anak unta, katanya begitu. Faqala Rasulullah wa hal talidul ibila ila nuq, ya illa nuq. Kemudian Nabi berkata, ini anak unta. Emangnya, padahal untanya sudah gede, gitu ya. Maka Nabi mengatakan anak unta. Kenapa engkau mengatakan anak unta? Kenapa engkau naik anak unta? Ya ini anak unta. Oke, anak unta. Tapi siapa yang melahirkan anak unta? Ya memang kalau ini anak yang kecil, memang kalau bukan dari unta, dari mana lagi dia lahir? Ya memang dari unta. Begitu maksudnya ya. Ya itu bagian daripada candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ishaq bin Mansur, hadatsana Abdul Razzaq, hadatsana Ma'mar an Thabit an Anas anna rajulan min ahli Badiyah kana ismuhu Zahiran. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dari Anas bin Malik. Namanya Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-Badiyah. Saat itu Zahir datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa hadiah. Ya. Dari Badiyah, hadiah dari Badiyah. Membawa hadiah dari kampung. Ternyata Zahir ini dari kampung. Orang Badiyah. Pernah kita dengar Arab Badui? Nah ini Badiyah. Pelosok, orang pelosok banget. Nabi tinggal di Madinah, di kota. Datang laki-laki ini. Maka sering orang-orang pelosok datang pada baginda Nabi berziarah gitu ya. Seperti kita berziarah ke alim ulama, datang bawa oleh-oleh dari kampung. Apa oleh-oleh dari kampung? Iya, kayak kita mungkin yang nggak ada di kota, misalnya kayak keripik singkong, ya pongwan gitu-gitu ya. Mungkin di kota udah nggak familiar, tapi di kampung bawa makanan kampung. Fayujahizun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruja. Ya. Kemudian Nabi juga ketika ini si Zahir ingin pulang balik lagi ke kampungnya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyiapkan bekalnya. Ya. Kalau Nabi ada, maka sering Nabi itu memberikan oleh-oleh. Artinya kalau ada orang keluar dari rumah Nabi, terkadang kalau Nabi ada, itu diberikan. Ada buah tangan dari baginda Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadirun." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa anehnya gini, bahasa buyutnya gini. Nah, inilah Zahir orang kampung gitu. Inilah Zahir orang kampung dan kita orang kota, gitu kata baginda Nabi ya. Tapi bukan maksud mengejek, Maksudnya apa? Maksudnya ini diceritakan di sini, ya, kita cepat saja. Diceritakan bahwasanya secara ringkas diceritakan bahwasanya inilah Zahir orang kampung. Kenapa orang kampung? Ya iya orang kampung, kalau nggak ada dia berasal dari kampung, kita makan apa? Bukannya kita makan yang dibawa dari kampung. Artinya kalau bawang, sayur-sayuran, mana ada di kota? Kalau nggak karena sumbernya dari dia. Gitu maksudnya. Kemudian di kali yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini digabungkan dua hadis. Di saat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempercandainya juga si Zahir ini, orang Badui ini. Wa kana rajulan damiman. Zahir ini orang yang damim. Damim itu apa? Jelek, tidak tampan, parasnya kurang, ya, kurang tampan gitu. Fa'atahu Nabi, kemudian dia datang kepada baginda. Kemudian Nabi datang kepadanya. Yauman, pada suatu hari. Wa huwa yabi'u mata'ahu wahtadanahu min khalfihi wa la yubsiru. Nabi SAW datang kepada Zahir ini. Zahir saat itu lagi menjual barang dagangannya. Biasa orang kampung datang ke kota untuk menjual dagangannya. Kemudian Nabi SAW datang dari belakang, langsung memeluk Zahir dari belakang. Subhanallah, nikmat sekali ya kalau dipeluk baginda Nabi. Kemudian Zahir sampai
dipeluk, dan Zahir nggak melihat siapa di belakang. Ini siapa yang memeluk saya? Man hada? Zahir berkata, ini siapa yang peluk, ini siapa? Nggak tahu ya. Arsilni faltafata fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sidrin Nabi sallallahu alaihi wasallam haina 'arafahu. Maka saat itu Zahir ketika melihat merasa ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Zahir? Lebih ditempelkan punggungnya ke dada baginda Nabi, ya, biar lebih dipeluk, biar erat lagi. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu man yashtari hadzal 'abd. Ternyata apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bersuara meninggi mengatakan di tengah-tengah keramaian, siapa yang mau beli ini budak? Nah, gitu ya canda Nabi. Siapa yang mau beli ini budak? Faqala, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya faqala, kemudian berkata si Zahir, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Dibalas candaan sama si Zahir, ya Rasulullah, siapa yang mau beli budak sepertiku tak laku, gitu ya. Faqala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lakin indallahi lasta bikasidan. Tapi engkau di depan Allah, ya, laku sekali. Qala anta indallahi, tapi engkau, maksudnya di sisi Allah sangat mahal hargamu. Meskipun engkau mengatakan aku tidak laku, tapi engkau di sisi Allah sangat mahal hargamu. Ini sahabat-sahabat yang seperti ini sangat beruntung. Sudah didoakan oleh baginda Nabi, artinya dia sudah punya kaplingan tanah di surga. Subhanallah. Sudah benar ini kata Nabi. Tidak pernah Nabi kalau berkata itu cuman bercanda, cuman main-main saja. Kalau istilahnya kita basa-basi, enggak, Nabi bukan gitu. Setiap yang keluar in hiya illa wahyu yuha, pasti itu wahyu. Maka Nabi SAW sudah tahu ini berarti orang yang sangat mulia di sisi Allah, dia mahal. Meskipun di depan manusia gak ada yang meliriknya karena tampang parasnya kurang ganteng gitu ya. Artinya Nabi ingin mengatakan faedah dari hadis ini adalah Nabi Allah itu tidak melihat daripada cover seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi itu tidak melihat dari cover kita, tapi dilihat dari inti daripada tubuh kita. Apa itu? Hati kita. Subhanallah. Beruntung sekali sahabat-sahabat yang seperti ini, dipeluk, kemudian didoakan. Maka kita melihat Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan, mau dia orang kampung sahabatnya, mau orang kota, mau dia jelek, mau tampan, ya. Dipeluk sama Nabi, cara-caranya Nabi. Haddatsana Abd bin Humayd, haddatsana Mus'ab bin Miqdam, haddatsana Mubarak bin Fadalah an al-Hasan qala atat ajuzun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Hasan, beliau berkata, ada seseorang pada satu saat datang seorang nenek-nenek kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tua renta. Faqalat, nenek-nenek itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah ayyadu, tolong doakan kepada Allah, minta sama Allah agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Diminta doa sama nenek-nenek. Lalu apa kata Nabi? Ya umma fulan. Fulan ini tidak disebutkan namanya, artinya wahai nenek, wahai ibu, kata Nabi. Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek yang sudah tua renta. Mendengar itu, si nenek-nenek bawa tabki, nangis. Setelah itu nangis, padahal Nabi bercanda. Apa dibalik kata Nabi? Faqala, kemudian Nabi beranjak, tapi dipesankan lewat sahabatnya. Tolong sampaikan kepada si nenek itu yang sedang menangis, bilang begini, akhbiruha annaha la tadkhul annaha
la tadkhuluha wa hiya ajuzun innallaha azza wa jalla yaqul sesungguhnya engkau tidak akan masuk surga dengan keadaanmu yang sudah tua renta itu, karena karena Allah Subhanahu wa taala pernah berkata di dalam Al-Qur'an, ini surah Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a, kami menjadikan mereka, mengembalikan ke masa gadisnya mereka. Artinya di dalam surga nggak ada nenek-nenek. Itu yang maksud Nabi. Padahal Nabi bercanda, nggak ada nenek-nenek masuk ke surga. Artinya di surga itu nanti engkau akan masuk, tapi umurmu akan dikembalikan menjadi gadis kembali. Waja'alnahunna abqara, maka kami akan menjadikan mereka kembali gadis, kembali belia, urban atroba, dan menjadi dayang-dayang, disertai dengan dayang-dayang. Subhanallah. Ini begini cara candaannya Nabi, tapi penuh dengan hikmah, bukan candaan yang sia-sia begitu saja. Subhanallah. Ini yang tadinya nenek-nenek sudah merasa lemas, merasa nangis, merasa sedih, akhirnya baru paham, oh begitu maksud baginda Nabi. Akhirnya senang dia, karena dia juga termasuk nenek ini didoakan oleh baginda Nabi bahwa engkau akan masuk surga, tapi ini bahasa tersiratnya begini, tapi engkau dikembalikan ke masa gadismu. Gak ada nenek-nenek masuk surga gitu. Selesai. Baik, kita lanjutkan sifat cara berbicara, sifat di kalam Rasulullah SAW. Ini terkait dengan bagaimana Nabi SAW ketika berbicara penuh dengan lantunan-lantunan puisi, ya, artinya bahasanya tersusun, sajaknya rapi. Itu baginda Nabi. Insyaallah akan kita jelaskan to be continue besok, ya, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah membahas hari ini terkait dengan candaan dan juga tertawanya Nabi, sehingga kita pun kayaknya merasa wah, merasa senang gitu menjelaskannya, atau kita mendengarnya. Alhamdulillah. Baik, kita diskusi sejenak. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya. Nabi pakai minyak wangi. Cara memakainya belum dijelasin. Hanya yang dijelasin Nabi SAW itu punya minyak wangi, kemudian ditempatkan di sukah namanya. Sukah itu tempat minyak yang terbuat dari kulit kecil, tapi dia awet kalau di dalam sukah. Maka riwayat yang lain mengatakan jenis minyak wangi yang dipakai baginda Nabi, hadis dari Sayyidah Aisyah, Nabi lebih suka dengan yang beraroma awet, kayu gahari, dari kayu gahari, dan juga misk. Kemudian raihan itu dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian sejenis amber, itu aroma-aroma yang mungkin ada pada zaman Nabi. Ya, artinya para muhadits ingin mengatakan kalau ada jenis-jenis lainnya aroma seperti zaman sekarang saat itu, maka Nabi juga akan suka. Artinya apapun yang berbau harum. Kemudian Nabi dijelaskan tidak pernah menolak ketika diberikan hadiah minyak wangi. Maka itu faedahnya. Ketika di dalam satu majelis misalnya yang disemprotin di tangan, kita pakai secara bareng-bareng, itu tidak boleh ditolak. Sunnahnya ya menerima itu, karena Nabi tidak pernah menolak 3 jenis hadiah. Pertama bantal, sandaran, kedua eter, minyak wangi, ketiga susu. 3 macam ini gak pernah ditolak sama Nabi. Itu. Oke, yang pertama tadi, kalau ada orang yang suka, istilahnya profesi sekarang itu stand up comedian. Nah, seneng dia buat lucu di tongkrongan supaya orang terbahak-bahak gitu ya.
itu dikatakan yang terlaknat itu adalah mereka-mereka yang memang berbicaranya hanya guyon, nggak ada makna apa-apa, justru hanya candaan yang dibuat-buat, candaan yang diskenario sama dia. Ternyata nggak ada yang terjadi. Kayak ada orang yang suka sekarang roasting biar jadi lucu-lucuan, apalagi misalnya roasting siapa, Bapak Gubernur datang di roasting, artinya di apa ya, dibuka sedikit aib-aibnya di depan orang lain biar lelucon. Itu semua laknat sekali itu. Ngapain? Apa manfaat dari itu? Nggak ada. Cuman kesukaan setan aja yang seperti itu. Nah, makanya karena itu hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang yang seperti itu suka membuat orang lain tertawa, tapi dalam konteks berbicara lagun, berbicara sia-sia, hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya ketika kita berbicara berdakwah, kadangnya menyisip sedikit candaan, menyisip sedikit bahan tertawa, nggak masalah. Ini seperti Nabi tadi. Ibaratnya apa? Bagaimana caranya? Lihat seperti Nabi. Nabi hanya bercanda. Para hadis mengatakan seperti garam yang disisipkan di dalam makanan, sedikit-sedikit saja. Nah, supaya masakannya enak, supaya ada bumbunya. Ini tertawa, candaan itu bumbu. Kalau beliau terlalu tegang, maka umat-umat yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain sungkan sekali. Udah Nabi itu punya wibawa sangat disegani, ditambah Nabi itu mungkin tidak pernah bercanda, maka akhirnya juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang suka membuat Nabi tertawa karena lucunya, seperti Nuaiman yang kita ceritakan, banyak sekali. Jadi kehidupan Nabi itu nggak melulu tegang, gitu, enggak. Indah sangat kehidupan Nabi. Nah, kita lihat tuh Aisyah yang jadi memori di dalam benaknya apa? Ketika beliau makan bersama baginda Nabi, hanya pernah menahan lapar dengan baginda Nabi 2 hari 2 malam. Itu yang terkenal dan itu menjadi memori yang sangat indah ketika diingatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada Nabi saat itu, ada kadang-kala begitu, dan ada kadang-kala Nabi itu makan enak, kadang-kala juga bercanda, kadang-kala lumrah normalnya manusia. Maka Nabi itu menjadi uswah di berbagai aspek. Candaannya harus kita tiru, tertawanya harus kita tiru. Saat beliau dalam keadaan miskin kita tiru, saat beliau dalam keadaan punya, dan saat dalam keadaan kaya beliau habiskan dan tidak pernah menimbun hartanya. Itu pun menjadi uswah bagi kita, contoh bagi kita. Saya kira begitu. Allah bisa. Ada lagi? Sedikit tanya. Orang apa? Normalnya seperti manusia yang gak beradab. Kalau tertawa ya sampai terbahak-bahak, bahkan menjadi sukul adab kalau kata ulama. Tertawa yang sampai apa ya, sudah lupa diri sudah, dan kayak orang mabuk, tawa-tawa terus, teringat terus di benaknya. Ini menyebabkan hati keras, ya, menyebabkan hati keras. Banyak tertawa, banyak menyebabkan hati. Maka yang disunahkan apa? Senyum, banyak senyum. Bukan tertawa yang diperbanyak, senyum. Ya, kan banyak orang itu kalau menghadapi kegetiran itu kan mereka mencoba berkompensasi dengan ketawa atau menertawakan. Itu gimana tuh? Kita jadi menertawakan diri, ya aku kayak gini, maksudnya dia memang dia susah gitu ya, terus tadi dia berusaha berkompensasi gitu. Itu gimana tadi itu? Itu artinya keadaan-keadaan seperti itu kan keadaan yang kita terkadang sendiri, dan tertawanya itu nggak membuat orang lain pun ikut sakit hati. Artinya menertawakan ini sering kita dengar, tertawakan saja masalah.
biar nggak jadi tambah beban gitu. Dan tertawa di situ konteksnya pun ya tertawanya tertawa yang normal, kan nggak mungkin kita menertawakan masalah juga sampai yang terbahak-bahak, enggak, paling ya lebih kepada tertawa yang sekedar tertawa yang hanya kemiripan senyum saja begitu, artinya tidak dijadikan beban. Dan kalau misalnya orang yang dikatakan hadis Nabi itu orang yang bisa menyebabkan hatinya keras, tertawa yang memang sangat mudah lupa diri, tertawa terus terbahak-bahak, suaranya terpingkal sampai terpingkal-pingkal gitu, maka kurangi hal-hal yang seperti itu. Kadang kita normalnya manusia ya, jangankan saat di luar sholat, kadang saat sholat pun tertawa. Itulah, jadi hal tertawa sebenarnya tidak dilarang di dalam agama, cuma ya, jangan sampai menjatuhkan muru'ah karena tawaan yang tidak berada. Justru kita disuruh memperbanyak untuk mengingat Allah, disuruh memperbanyak untuk bersedih karena rindu kepada baginda Nabi, sedih karena mengingat jiwa-jiwa kita yang berdosa. Tapi kalau bertemu dengan teman-teman di luar itu, maka perbanyak senyum, jangan kayak orang banyak utang. Nabi mempraktikkan itu ketika beliau bersama Allah sampai bengkak kakinya, nangis terusan semalaman berdoa. Apa yang diminta Nabi sudah masuk, apalagi untuk apa? Tapi kata Nabi, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka itu konteksnya syukur. Kalau pada Nabi, kalau kita konteks kita dosa banyak, bukan bersyukur siapa kita? Ada lagi, silakan. Ini bukan pertanyaan, ini pengajian setelah pengajian. Silakan Pak Ahmad. Saya pernah membaca juga sebuah riwayat, ada dua orang, yang satu ini orang beribadah, yang satu lagi orang ibadahnya biasa-biasa aja, bukan dikatakan ibadahnya lemah, tapi ketika matinya itu justru yang ibadahnya kuat ini, yang orang beribadah itu neraka, dan yang orang biasa, yang ibadahnya biasa-biasa ini ditempatkan di surga yang sangat tinggi. Makanya orang yang beribadah ini protes, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka, kenapa siksa ini belum orang yang usaha untuk menjadi orang yang ibadah. Maka mereka menjelaskan, ya karena kamu pernah mengucapkan satu ucapan yang membuat pecahnya umat gitu. Kemudian orang yang ibadahnya biasa-biasa dijelaskan, dia di tempat itu surga yang sangat tinggi karena dia pernah mengucapkan satu ucapan yang mengakibatkan bersatunya umat. Ini sebuah riwayat seperti ini kan bukan dari sabda Nabi, jadi ini riwayatnya gimana nih? Sedangkan ini kan belum alam akhirat ini kan belum sampai kita alam akhirat surga neraka dulu kan belum sampai, karena juga mungkin nikmat dunia. Penjelasannya kan siksa di dalam neraka. Terus itu kutipan dari siapa? Ya. Kutipan dari siapa? Saya itu ya pernah mendengarnya itu dari ini saya dalam badannya seperti itu dia sampaikan. Maka banyak dari banyak ibadah yang disampaikan kepada kita ini kan salah satunya itu. Jadi dari orang yang kita bisa pahami ibadah satunya orang ibadah biasa-biasa aja. Terkadang memang ada orang-orang alim yang dimimpikan di luar dimensi dunianya. Kalau kita bermimpi paling kita masih di dunia kita sendiri, nggak masuk di dimensi lain, alam gaib belum. Ya, artinya apa yang kita lakukan sehari-hari itu yang dimimpikan. Dan jatuh dari pesawat, dan jatuh tempat tidur gitu kan. Orang-orang alim ada yang terkadang dimimpikan
dimensi lain. Cuman memang tidak ada orang yang dimimpikan diperlihatkan surga, tidak ada. Karena surga itu mal'an ra'at wala uzun sami'at wala khutira fi qalbi bashar, itu nggak bisa, itu rahasia Allah. Nggak ada orang yang bermimpi berada dalam surga. Atau kalaupun dia bermimpi misalnya diperlihatkan azab-azab kubur, ya sejatinya itu bukan neraka, bukan di neraka. Teguran bisa jadi. Maka kalau ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasannya seperti cerita dari Pak Ahmad, bisa jadi karena mimpinya, riwayat itu namanya orang soleh, bisa jadi ilham itu datang dalam mimpinya. Itu sangat memungkinkan. Namun ada tertawa yang tertawa normal, tidak sampai mengurangi muruah tadi, dan ada candaan, ada guyonan yang maksudnya memberikan ifrah, memasukkan kebahagiaan di dalam hati sahabatnya. Itu boleh, bahkan jadinya sunnah. Mungkin itu yang menjadikan seseorang yang tadi akhirnya bisa mendapatkan surga karena amalan itu doang. Jadi kita juga untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati seseorang banyak macam. Boleh dengan memujinya, asal tidak berlebihan. Jadi semua ada koridornya. Boleh membuat dia tertawa, menghiburnya dengan guyonan, asal jangan berlebihan. Jangan sampai membahagiakan hati dia, menjatuhkan yang lain. Itu kita sering ya, supaya dia senang, saya buat guyon, tapi kita sambil bergibah untuk orang lain. Ini jangan, itu sudah melewati batas. Masih di dalam koridornya, maka itu menjadi amalan-amalan tertentu. Nah, justru kadang ya dapat pahala. Ya, senang menghibur orang lain, menghibur teman kita yang sedang sedih dengan guyonan, tapi guyonan yang tidak berlebihan. Itu saya tidak paham. Ini apa maksud riba ya Ustaz? Kita kan di sini berteman, saya, Pak, terus di tukang cerita itu, tapi di depan Masurinya dia ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Loncat langsung malik ke meeting. Sudah ketawa bersama. Itu riba enggak bisa, itu canda yang enggak. Pak Masurinya ada. Berikut ketawa enggak tuh. Lari gitu kan. Kalau kita menjatuhkan, bukan menjatuhkan ya, artinya guyon. Kalau ada orangnya dan kita terkadang nggak tahu apa isi hati orang juga ya. Ada yang terkadang tertawa tapi hatinya mungkin merasa tersakiti. Wallahu a'lam. Nah, namun yang dikatakan riba itu berasal dari kata ghaib. Artinya menjelekkan seseorang saat dia tidak ada. Nah, saat dia tidak ada. Meskipun itu benar yang kita ribain, meskipun itu benar terjadi, maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak benar, itu sudah jadi buhtan, fitnah yang besar. Nah, tapi kalau ada orangnya, sama seperti kita misalnya melaporkan seseorang, kita panggil, wahai kamu yang rambutnya keribu, gitu. Tapi kita melihat setiap yang kita panggil tidak menyakiti hatinya, artinya dia santai saja, itu tidak menjadi dosa. Begitu juga soal candaan. Selama candaan itu orangnya ada, kita berbicara konteksnya, terkait dengan tadi ketika talaki baca bismillah, loncat langsung ke Malik Yaumiddin. Ya orangnya kita yang bisa merasakan itu, melihat ini biasa santai saja, sudah, alhamdulillah. Tapi alangkah lebih baiknya, ya alangkah lebih baiknya. Maka ini ada kesempatan. Apa kesempatannya? Saat setelah sholat atau kapan saja kita bertemu dengan teman kita. Kalau ada ucapan saya yang kadang keliru, loncat-loncat, maafin ya. Karena kita nggak tahu hati orang lain, Pak. Di depan kita dia senyum, dia menyembunyikan rasa kesedihannya.
yang kenapa Bapak tadi memalukan saya baca bismillah tapi loncat langsung lagi, saya gak enak dengar sama orang lain. Itu bisa jadi ya. Maka alangkah lebih baiknya terkadang itulah fungsi kita bermusafah, fungsi kita bersalam-salaman. Itu fungsinya menggugurkan dosa-dosa. Ada ridho yang lahir ketika kita menyentuh tangan dengan tangan. Ada apa? Sinyal keridhaan yang lahir di situ. Makanya ketika kita setelah sholat salam, itu salah satunya dapat menggugurkan dosa. Dan alangkah lebih baiknya lagi, sering kita katakan kepada sahabat kita, sahabat yang sering main, maka orang yang sering membersamai kita itu sudah normalnya manusia, Pak. Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin cepat kita baper. Benar nggak? Benar. Karena setan bermainnya di situ. Tapi kalau orang yang misalnya yang dijawab sesekali kita ketemu, terus kemudian dia mungkin menghina kita, karena bukan orang dekat sama kita, tapi cuma keluarga kita, itu justru sakitnya itu melekit gitu. Nah begitu juga sahabat kita, alangkah lebih baiknya terkadang ada kesempatan, maaf ya, tadi lidah saya mungkin keburu keluar gitu. Tadi aman santai. Oh berarti kita sudah tahu nih kualitas begitu, mungkin sudah aman. Besok kalau dicendain lagi aman berarti. Setidaknya cek sesekali gitu. Di tahap mana bisa bercanda sama dia, gitu. Itulah kita berteman sekarang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kita bacakan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الفطر والسر والذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولنا وفعنا الكرم وارزق الكل حلالا دائما واقل اتقي علما نحظى بالخير وننفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واخرج الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر استر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من اله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصالح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على فرضه رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام